Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Heni Pratiwi. Saya mahasiswi dari Prodi Doktor Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi dengan teman-teman semuanya mengenai riset kami yang berjudul Studi Pemanfaatan Limbah Kulit Durian untuk pembuatan selulus nanokristal atau CNC sebagai penguat komposit hibrid polyester serat emisi CNC. Tentunya teman-teman pasti penasaran kan, bagaimana kok bisa limbah kulit durian menjadi sesuatu benda yang memiliki nilai tambah. Nah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang penelitian kami. Pada awalnya kami berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah menjadi sesuatu hal yang sangat berarti atau berharga. Kemudian kami melihat bahwa kulit durian ini memiliki limbah yang cukup banyak di Indonesia, sekitar 1,13 juta ton. Nah, kemudian kulit durian ini memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi. Kami berpikir, bagaimana ya jika kita mau merubah kulit durian ini menjadi nanoselulosa atau CNC? Nanoselulosa ini nantinya bisa dimanfaatkan sebagai penguat komposit yang bisa diaplikasikan pada beberapa part kendaraan atau bidang otomotif. Tentunya kulit durian ini harus kita proses lebih lanjut dong, supaya nantinya bisa menjadi material nanoselulosa. Caranya bagaimana? Kita lakukan dengan proses kimia atau chemical treatment dengan menggunakan oksidasi APS. Sehingga tujuan kami dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan ekstraksi nanoselulosa, dalam hal ini selulus nanokristal dari limbah serbuk kulit durian dengan metode oksidasi APS. Nah, teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan tentang nanoselulosa. Apa sih material nanoselulosa itu? Material nanoselulosa adalah suatu bahan alam yang berukuran nano, yang tentunya sangat kecil ya, kalau rambut manusia itu ukuran mikro, nah ini berukuran nano, yang memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi. Nanoselulosa itu terbagi tiga, yaitu ada selulus nanokristal, selulus nanofiber, dan bakterial nanoselulus. Dan proses untuk menghasilkan nanoselulosa ini pun bermacam-macam, seperti yang dapat dilihat pada gambar pohon ini. Bisa merupakan mechanical pretreatment atau dengan metode mekanis, bisa dengan metode purifikasi, dengan kimia, atau kombinasi dari beberapa metode ini. Jika sebelumnya kita sudah menyinggung tentang selulus nanokristal, nah sekarang saya akan membahas apa sih selulus nanokristal atau istilah yang kita sebut di sini adalah CNC. Jika dilihat dari bentuk, CNC ini ada merupakan serbuk berwarna putih. Jika dilihat dengan tem atau mikroskop ya, atau berbentuknya ada needle-like atau seperti jarum. Kemudian memiliki dimensi dengan lebar 5-70 nanometer dengan panjang 100-250 nanometer yang memiliki indeks kristalinitas sangat tinggi. Nah, CNC ini memiliki beberapa kelebihan di antara significant barrier, high mechanical properties, low density, dan biodegradable karakter atau mudah terurai di alam. Kemudian aplikasinya di mana saja bisa kita letakkan atau kita aplikasikan? Bisa di salah satunya part mobil, itu ada beberapa, bisa pintu, bisa kap mobil, dan lain-lain ya. Itu tentunya CNC ini harus digabung dulu dengan matriks polimer sehingga bisa menjadi komposit. Untuk disertasi saya sendiri sebenarnya ada 4 tahap, tetapi yang akan saya bahas tahap 1 hanya ekstraksi nanoselulosa. Di tahap 2, 3, dan 4 merupakan pembuatan atau proses perlakuan serat dan pembuatan komposit. Pasti teman-teman penasaran kan, kenapa kulit durian kok bisa jadi material nano? Nah, di kesempatan kali ini akan kita bahas. Pertama-tama, kulit durian kita keringkan lalu kita haluskan dengan blender. Kemudian kita rendam dengan bahan kimia, kita sebut namanya proses bleaching selama 2 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Pada awalnya kita rendam dengan bahan kimia, warna larutannya akan berwarna kuning, tetapi jika proses sudah 2 jam nanti akan berubah berwarna putih. Pulp bleaching itu kemudian kita saring dan kita keringkan, kemudian kita rendam kembali dengan oksidasi APS atau larutan APS. Larutan ini direndam selama 16 jam pada suhu bervariasi. Kemudian setelah kita tunggu dingin selama 16 jam, setelah 16 jam kita tunggu dingin lalu kita netralkan pH-nya. Kemudian kita dialisis selama 5 hari untuk mengurangi keasaman dari suspensi nanonya. Kemudian kita lakukan sonifikasi untuk menghomogenkan nanoselulosa kita. Lalu kita peroleh suspensi yang masih warnanya putih. Lalu kita lakukan sentrifugasi untuk memisahkan endapan dengan supernatan CNC. Lalu setelah diperoleh larutan atau suspensi yang agak bening atau namanya supernatan CNC, lalu kita lakukan proses freeze drying dan
Setelah proses itu akan kita peroleh serbuk CNC yang berwarna putih seperti yang terlihat pada layar. Setelah kita peroleh CNC, kita lakukan pengukuran terhadap diameter atau lebar dan panjang dari nanoselulosa yang kita hasilkan. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa kita sudah berhasil mengekstrak kulit durian menjadi nanoselulosa. Apa buktinya? Nah, dapat terlihat di grafik bahwa lebar dari nanoselulosanya berkisar ada yang 7,5, ada yang 7,2, dan ada yang 5,9 nanometer tergantung pada suhu perendaman dari serbuk kulit durian. Semua gambar ini menunjukkan ini adalah material CNC. Karena apa? Needle-like, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Teman-teman, dari penelitian kami selama 4 tahun di UGM, kami alhamdulillah telah menghasilkan 4 jurnal Q1 dari beberapa publisher yang berbeda. Ada ACS Omega, ada JMRT, dan ada Research in Engineering. Semoga publikasi kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga penelitian kami bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.